Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Dewi Lestari dengan NPM 102210045, kelas C2 Akuntansi. Di sini saya akan membahas pendidikan agama Islam 4 mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang urgent karena dengan syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di hari akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilakukan sejak di alam ruh. Setelah manusia hidup di alam dunia, yaitu bersatunya ruh dan jasad, manusia dituntut untuk melaksanakan syariat syahadatain. Nah, dalam tahapan kehidupan manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan. Tahap pertama, kematian pertama. Dalam hadis Nabi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi alaqah, selama itu pula menjadi mudghah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara. Yang pertama, rezeki, ajal, amal, dan sengsara bahagianya. Saat ruh akan dimasukkan ke dalam jasad manusia, Allah mengadakan perjanjian dengan ruh. Perjanjian ini kemudian disebut dengan syahadah rububiyah atau disebut juga syahadah juriyah. Tahap kedua, kehidupan pertama. Yang pertama, alam rahim. Sudah dijelaskan tadi, yang pertama, di dalam rahim kita berada di dalam kandungan seorang ibu, yaitu selama 40 hari. Dari mulai berupa nutfah, lalu menjadi alaqah dan mudghah, lalu ditiupkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, alam dunia. Di alam dunia kita melalui beberapa masa. Nah, yang pertama masa balita, di mana masa balita ini masih pengenalan atau masih mengenal baik itu perilaku ataupun ucapan dari orang tuanya. Yang kedua, masa kanak-kanak. Di masa anak-anak ini mulai harus ada pendekatan serta memerlukan bimbingan yang lebih dari orang tuanya, karena ini dapat menentukan baik itu pola pikir, pola sikap, dan pola kehidupan yang akan dilaluinya. Yang ketiga yaitu masa mumayyiz, di mana masa ini dia mampu mempertanggungjawabkan amal perbuatan, juga mampu memilih antara dua jalan, yaitu jalan menuju ridho Allah dan menuju kemurkaan Allah. Yang keempat, masa pikun, di mana masa ini mental ini dikembalikan lagi pada masa awal, yaitu seperti masa kanak-kanak, namun secara fisik mereka sudah tua. Tahap ketiga, kematian kedua. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari itu kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung." Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi di tahapan ketiga, yaitu kematian pertama, yang dimana semua orang yang hidup di alam dunia pasti akan mati. Nah, ini untuk tahapan ketiga. Tahap keempat, kehidupan kedua. Yang pertama, kehancuran alam semesta. Contohnya apabila gunung-gunung dihancurkan. Yang kedua, hari kebangkitan, di mana semua manusia dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di suatu padang mahsyar. Yang ketiga, hari perhitungan, di mana semua amal perbuatan manusia diperhitungkan dan ditimbang. Yang keempat, hari pembalasan, di mana hari ini semua manusia mendapatkan balasan atas amal perbuatannya. Sikap manusia terhadap syahadatain. Yang pertama, yang menerima seruan Rasul, memeluk agama Islam dengan berlapang dada. Yang kedua, yang menolak seruan Rasul, mereka yang ragu-ragu dan lebih mencintai kehidupan duniawi. Alasan mereka menolak seruan Rasul ada beberapa. Yang pertama, pendidikan orang tuanya. Yang kedua, pengaruh sikap hidup, baik itu prasangka, prinsip-prinsip hidup, pengalaman, sudut pandang, serta literatur. Kelompok manusia yang menolak dan menerima syahadatain di akhirat. Yang pertama, penghuni neraka, yaitu orang-orang yang tidak yakin adanya hari akhir, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, dan
orang-orang yang menolak melaksanakan syahadatain. Yang kedua, penghuni surga. Yaitu orang-orang yang yakin adanya kehidupan akhirat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka yang menaati Allah dan Rasul-Nya. Dicukupkan penjelasan mengenai syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.